bersama peluk. Terluka dalam ketaatan yang paling agung, bukan oleh musuh, tapi oleh kasih yang utuh. Engkau memikul dosa agar kami tak runtuh. Masuk ke Yerusalem, sorak-sorai meredup jadi tangisan. Raja yang menang ternyata raja yang terabaikan. Bukan mahkota emas, tapi duri yang tajam. Bukan jubah raja, tapi tubuh yang legam. Dia yang menyembuhkan mata yang buta. Kini matanya tertutup rapat menanggung dosa. Dia yang menyembuhkan hati yang hancur. Kini hatinya tertusuk, hancur lebur. Tangan yang menyembuhkan kini terpaku kaku. Kaki yang melangkah damai tertembus paku. Bibir yang mengajar kasih kering kehausan. Diterimamu sengsara untuk kesembuhan kami. Oh, sang terluka yang menyembuhkan, lukamu adalah balsam bagi jiwa yang rapuh. Bekas lukamu adalah tanda pintu surga yang terbuka. Dalam minggu sengsara ini, kami bertelut menyembah. Tanganmu robek agar genggamanmu tak terlepas dari kami. Hatimu terbelah agar ada ruang bagi kami di dalammu. Luka-lukamu adalah perantara anugerah, mengalirkan darah dan air, menyucikan yang lelah. Engkau terluka, Tuhan, supaya patahnya hidup kami menjadi utuh kembali. Dalam sengsaramu kami melihat keajaiban, bahwa lukamu Tuhan adalah sumber kesembuhan. Minggu terakhir sebelum mahkota penderitaan, lukamu kini menjadi saksi bisu tentang kasih yang tak bertepi, tentang pengampunan yang tak terbatas. Kami menyembah sang terluka yang tak membalas saat disiksa, yang justru menyembuhkan saat dirinya dilukai. Dalam lukamu kami temukan arti hidup. Dalam salibmu kami temukan
jalan pulang. Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati. Hari ini kita ada dalam Minggu Sengsara ke-7 dengan tema yang terluka yang menyembuhkan. Dalam luka dan sengsara yang mengerikan, Yesus berseru dari atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu kepedihan mendalam dan rasa tak dipedulikan, sakit di tubuh, derita dalam batin. Lalu bagaimana akhir dari luka ini? Mari jemaat Tuhan, sambil kita berdiri, kita beribadah kepadanya. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah Minggu Sengsara Kristus yang ke-7 pada saat pagi ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, karena kasih dan perkenanan Tuhan, kita boleh kembali mengambil bagian dalam ibadah Minggu pagi ini dalam suasana memaknai Minggu Sengsara Kristus yang ke-7. Kita telah merayakan Minggu Sengsara Kristus yang pertama sampai dengan hari ini kita merayakan yang ke-7. Karena itu dalam rasa syukur
kita akan dibimbing dengan firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini yang terbaca dari Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini. Pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih, mari kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, sebab kasih karunia Tuhan selalu terbuka bagi setiap hati yang bertobat. Kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di hadapan salib-Mu kami datang dengan hati yang remuk dan jiwa yang penuh penyesalan. Karena pada minggu sengsara yang ke-7 saat ini, kami memandang kasih-Mu yang begitu besar, kasih yang rela terluka, dihina dan menderita demi menebus kami. Namun kami sadar ya Tuhan, seringkali kamilah yang menambah luka itu melalui dosa, ketidaktaatan, egoisme dan kekerasan hati kami. Karena itu, ampuni kami ketika kami lebih memilih jalan kami sendiri daripada kehendak-Mu. Ampuni kami ketika perkataan kami melukai sesama, ketika hati kami penuh iri, amarah dan penghakiman. Ampuni kami ketika kami lalai mengasihi, enggan mengampuni, dan kurang setia memikul salib kehidupan bersama-Mu. Ya Tuhan, biarlah penderitaan-Mu melembutkan hati kami yang keras. Biarlah darah-Mu yang kudus menyucikan segala noda dosa kami. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Ubahkan hidup kami dan tuntun kami kembali berjalan dalam terang kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menderita dan bangkit bagi kami, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Hanya debulah
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah membawa seluruh kehidupan kita di hadapan Allah, karena memang tidak ada suatu apapun yang dapat kita sembunyikan dari pandangannya. Kita membawa pengakuan kita, dan karena itu mari kita mendengarkan berita anugerah Allah bagi kita yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas. Berita anugerah bagi kita didasarkan dalam janji firman-Nya dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Jemaat Tuhan, mari kita merespon kasih Allah yang telah kita terima dengan kita mengangkat mazmur pujian bagi namanya. Kita persiapkan Mazmur pasal 22 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-20, ayat yang ke-32. Saya akan membacakan bagian yang ditulis keluar dan jemaat Tuhan menyambutnya dengan membacakan bagian yang ditulis ke dalam. Untuk puji-pujian saya jemput jemaat berdiri. Mazmur 22 ayat 20 sampai 32. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Lepaskanlah aku dari pedang. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang.
Segala ujung bumi akan mengingatnya, dan segala kaum dari bangsa-bangsa. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Mereka akan memberitakan keadilannya. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji, puji namanya. Puji, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh paduan suara kasih untuk kemuliaan Tuhan. Disilakan.
pujian yang indah dan sangat menolong kita untuk merenungkan penderitaan Kristus bagi kita. Bapak, Mama, saudaraku yang sangat diberkati Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini terbaca dari Yesaya pasal 53 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yesaya 53 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kalau Bapak Mama telah menemukannya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh belajar tentang kehidupan ini dari kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, jamalah setiap hati dan pikiran kami, meteraikanlah kebenaran firman-Mu ya Allah, dan biarlah kami boleh menjadi sebagai pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Berkatilah hamba-Mu Mama Pendeta Vivi yang akan menaburkan kebenaran-Mu bagi kami sekalian. Dan biarlah berkat kebenaran yang ditaburkan boleh tertabur di tanah yang gembur, bertumbuh berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Bapa, sambut dan sempurnakan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama disilahkan berdiri. Yesaya 53 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah.
orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan karena dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara serta menghidupi firman itu dalam setiap langkah kehidupannya. Hosiana. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Yang di balkon, Salam. Yang di luar, Salam. Sungguh kita ada dalam sukacita dan bahkan hati yang berlimpah dengan syukur, karena Tuhan berkenan memberikan kita umur panjang, bahkan kesehatan, bahkan memperkenankan kita untuk kembali berhimpun bersama dalam rumah Tuhan dan merayakan sekaligus meresapi makna sengsara Kristus di minggu sengsara yang ke-7. Karena itu saya percaya bahwa semua kita ada di dalam hati yang berlimpah dengan syukur. Amin. Kalau demikian, tolong sampaikan kepada saudara di kiri kanan, katakan Tuhan baik padamu. Karena Tuhan baik, maka kita telah mengalami penebusan, mengalami kasih-Nya yang begitu besar. Dan karena itu dalam sukacita akan kasih Tuhan yang telah menebus kita, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama dari Yesaya pasal 53 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dan di minggu ini firman Tuhan ini kita renungkan di bawah tema yang terluka yang menyembuhkan. Yang terluka yang menyembuhkan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau tanya Bapak Mama semua nih pernah terluka atau ada yang tidak pernah terluka? Pernah kok? Semua pernah terluka? Ya. Mungkin ketong omong yang standar dulu. Terluka secara fisik, ada yang luka karena jatuh, ya. Ada yang luka karena
kecelakaan mungkin. Ada yang luka karena proses medis seperti operasi dan lain sebagainya. Luka-luka itu pasti membawa satu rasa perih, sakit saat luka itu datang atau terjadi dalam diri kita. Dan luka yang kita alami itu masing-masing ada dengan dia punya kadar sakitnya, atau bahkan ukuran luka itu juga berbeda-beda. Ada yang mengalami sakit karena luka itu tidak terlalu besar sehingga rasa sakit itu juga mungkin masih bisa dikontrol, diatasi. Dan luka itu masih begitu mudah untuk sembuh. Tetapi yang punya luka yang besar, luka yang berat, seandainya kita ada di dalam proses operasi, mama-mama mungkin ada yang harus menjalani operasi sesar dan lain sebagainya. Luka itu bukan sesuatu yang gampang untuk disembuhkan. Butuh proses yang lama. Tetapi ketika luka itu diobati dengan sungguh-sungguh, lalu luka itu menjadi sembuh pun tetap akan meninggalkan bekas. Ada luka yang mungkin terhapus, tapi ada luka yang membekas di tubuh kita. Saya punya satu tanda kecil di sini, itu saya waktu SD kelas 4 saya kena bisul. Sampai hari ini masih ada itu tanda, bekas bisul itu. Dan ketika melihat bekas luka bisul itu, saya tidak hanya teringat pada betapa sakitnya bisul itu sehingga saya tidak bisa angkat tangan kurang lebih 1 minggu, tidak ke sekolah. Tapi selain itu saya juga teringat bagaimana empati, perhatian dari orang-orang di sekitar yang begitu peduli dan begitu turut merasakan luka yang saya alami, sehingga ada seorang mama yang begitu telaten merawat luka itu, saudara, bapak dan seterusnya. Luka itu akan meninggalkan banyak hal, banyak kenangan, banyak ingatan yang terjadi di seputar luka itu. Tetapi kalau itu kita bicara tentang luka fisik yang pasti mudah untuk terlihat. Namun jika kita sudah bicara tentang luka yang terjadi di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam batin seseorang, luka batin, itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lihat. Luka batin itu tersembunyi, tersimpan rapi di dalam diri, di dalam jiwa, di dalam hati seseorang. Luka batin itu sulit sekali untuk terdeteksi. Orang terkadang begitu berjuang untuk menyembunyikan luka batin. Dia tampil seolah-olah dia kuat. Dia selalu ingin terlihat baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya di balik itu, di dalam dirinya dia ada menyimpan luka. Luka yang menganga dengan begitu lebarnya karena kepahitan yang dia alami. Tetapi Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, luka batin itu hanya bisa sembuh kalau kita bawa luka itu terbuka di hadapan Tuhan, menyerahkan luka batin itu ke dalam tangan Tuhan. Maka pasti dia yang terluka
akan menyambut dan menyembuhkan luka kita. Itulah sesungguhnya berita firman Tuhan yang mau diperdengarkan kepada saya dan Bapak Mama pada pagi ini, saudara-saudaraku sekalian. Yang terluka, yang menyelamatkan. Di minggu sengsara yang ke-7 ini, saya dan Bapak Mama sekalian sudah semakin dekat dengan Jumat Agung, tetapi juga semakin dekat dengan Paskah. Paskah menjadi puncak dari karya penyelamatan Allah. Dan pada saat inilah firman Tuhan mengajak saya dan Bapak Mama sekalian, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada pribadi Yesus Kristus yang terluka hebat, yang mengalami luka yang sangat mengerikan. Tetapi kita melihat sosok Yesus Kristus bukan hanya sebagai seorang yang terluka, dan luka-luka itu menjadi peringatan atau menjadi nostalgia bagi kita setiap tahun kita merayakannya melalui berbagai macam perayaan, perlombaan, peringatan ini dan itu. Tetapi kita memandang pada pribadi Yesus yang terluka untuk kita dapat mengetahui bahwa di balik luka itu ada sebuah misteri kasih yang begitu besar. Ada sebuah kasih yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat bagi saya dan Bapak Mama. Kasih itu menyelamatkan umat manusia. Bukan hanya menyelamatkan dengan kata-kata, bukan hanya menyelamatkan dari tempat yang jauh, tetapi kasih itu turun, mengalami luka itu, merasakan luka itu, dan luka itulah yang menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itulah maka firman Tuhan bagi kita pagi ini menceritakan tentang hamba yang menderita. Kalau kita baca perikop di ayat di bagian atas pada ayat pasal 52 ayat 13, perikop ini bagian yang kita baca ini ada dalam perikop hamba Tuhan yang menderita. Dalam teks ini diceritakan, diuraikan, digambarkan tentang seorang hamba Tuhan yang mengalami penderitaan, tetapi bukan karena kesalahannya. Penderitaan yang dia alami itu akibat kesalahan dari pihak lain. Hamba Tuhan ini mengalami sebuah penyiksaan yang sudah di luar batas kemanusiaan. Dia dipukul sampai hancur-hancuran. Dia diludahi. Dia dihina. Hina sehina-hinanya. Bahkan pada ayat yang keempat dikatakan bahwa orang mengira dia kena tulah karena penderitaan itu. Dia terluka secara fisik dan secara batin. Caci maki, serangan tuduhan, fitnahan. Bahkan dia harus menanggung cambukan yang sangat menyakitkan dan sangat keji.
Dia diperlakukan seperti orang yang paling jahat di muka bumi ini. Dan hamba Tuhan itu adalah satu pribadi yang sesungguhnya diurapi untuk melakukan kehendak Allah. Hamba Tuhan itu menjadi representasi dari kasih Allah, kesetiaan Allah terhadap janjinya untuk memulihkan kehidupan umat Israel. Karena itu hamba Tuhan itu menderita untuk menyelamatkan orang lain. Digambarkan di sini penyelamatan itu tidak terjadi dalam satu situasi sebagai seorang yang gagah perkasa, seorang yang tampan, seseorang yang hebat dan seterusnya. Tetapi dari ayat pertama dan seterusnya dikatakan, ia adalah taruk yang tumbuh di hadapan, tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak ada, sehingga orang menginginkannya. Itu gambaran dari hamba Tuhan yang menderita untuk menyelamatkan. Karya penyelamatan itu bukan datang dengan sebuah tampilan yang gagah perkasa, mempesona semua orang. Karena biasa manusia mencari sesuatu yang diandalkan itu sesuatu yang harus kuat, gagah, yang bisa mempesona dia. Tetapi justru yang datang ini digambarkan dengan jelas. Orang mau lihat pun sonde suka. Orang Kupang bilang tarnodek, tersuka memang lihat dia pun rupa. Tapi justru dalam keterpurukannya, di situ ada kekuatan yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan yang digambarkan dalam Yesaya 53 ini adalah sesungguhnya sebuah nubuatan tentang Yesus Kristus. Nubuatan tentang karya penyelamatan Yesus Kristus yang turun menjadi hamba yang terhina. Dia turun ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia, tetapi bukan hanya sama dengan manusia, lebih hina dari manusia. Dia menjadi hamba yang terhina. Hamba itu hanya bisa berkata iya kepada tuannya. Dan karena ketaatan itulah dia menderita cambukan, pukulan, diludahi, diberi mahkota duri yang tajam. Bahkan kemudian dia terhina secara fisik dan juga secara batin. Dia benar-benar terluka. Tetapi justru luka-luka dari Yesus Kristus itu menjadi sumber pemulihan. Dikatakan dengan sangat jelas dalam nats pembimbing kita tadi pada ayat yang ke-53, ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kita baca bersama, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita baca itu yang terakhir Bapak Mama. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, oleh lukanya, darah yang mengalir dari luka-luka itulah kita menjadi sembuh.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu di Minggu Sengsara Kristus yang ke-7 ini kita diajak untuk merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Ada 3 hal penting yang perlu kita resapi bersama menjadi pegangan dalam langkah kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Mama yang terkasih, firman Tuhan membuka mata hati kita, mata iman kita, bahwa tidak ada sesuatu yang patut kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Termasuk luka batin kita yang terdalam sekalipun kita bawa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini mengundang kita agar menjadi anak-anak Tuhan yang mau jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita sementara terluka karena berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita, baik itu karena perbuatan kita sendiri atau karena orang lain yang melukai kita, katakan dengan jujur di hadapan Tuhan, saya sedang terluka, saya sudah lelah dengan luka ini. Karena Kristus Tuhan kita bukanlah pribadi yang alergi atau yang tidak peduli dengan luka-luka umatnya. Mazmur 22 tadi mengatakan, Dia Allah yang benar-benar berempati, Allah yang memahami setiap penderitaan umatnya. Ketika kita datang membawa luka hidup kita di hadapannya, percayalah Dia akan menjadi pribadi yang sanggup menyembuhkan luka hati kita. Amin kau Bapak Mama. Pengampunan yang kita peroleh itulah obat yang paling mujarab untuk setiap luka kita. Firman Tuhan ini juga mengundang kita untuk tetap setia berproses, tekun dalam proses Tuhan. Kalau diri kita terluka karena berbagai ketidakadilan, karena berbagai perlakuan, atau mungkin kita mengalami hal-hal yang benar-benar di luar dari keinginan kita, di luar dari apa yang kita harapkan. Luka itu jangan kita berharap sembuh dengan seketika, sembuh dengan cepat. Terkadang Tuhan mau memberi proses bagi kita. Tuhan mau melakukan proses untuk memulihkan kita. Dan proses itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan dari kita, anak-anaknya. Kita akan dibentuk, dari luka itu kita akan dibentuk menjadi pribadi yang kuat. Kita menjadi pribadi yang baru. Kita menjadi pribadi yang utuh. Karena kita telah melewati luka yang mungkin paling besar, paling dalam. Tetapi kita berhasil melewati bersama Tuhan. Kita menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan. Dan hal yang ketiga, firman Tuhan ini juga menuntun kita untuk berteladan pada diri Yesus Kristus. Bahwa ketika kita sudah terluka, jangan membuat diri kita menjadi pribadi yang egois. Ketika kita sudah terluka, belajar pada Kristus, kita pun harus menjadi pribadi-pribadi yang mampu menyembuhkan luka sesama kita. Bapak Mama, ini bukan hal yang mudah. Mungkin pada saat ketumpun tangan ada bisul besar di sini mau angkat susah, baru ada orang datang kau bilang, "Welu tolong ame beta ini dulu." Kira-kira Bapak Mama mau ke sondeo? Dan sampai bilang beta hitung 1, 2, 3, nyah dari beta hadapan. Lu sudah lihat pun tangan ada luka nih. Lu pun kaki tangan son ada, dan seterusnya.
Ini bukan hal yang mudah. Tetapi mari kita sungguh-sungguh ada dalam kerendahan hati, belajar dari teladan Kristus. Sekalipun kita terluka, luka itu jangan membuat kita menjadi pribadi yang kehilangan empati kepada orang lain. Tetapi luka itu justru harus menjadikan kita sebagai pribadi yang terbuka untuk menjadi penyembuh. Kalau Kristus telah menyembuhkan kita, maka kita semua dipanggil untuk membawa penyembuhan bagi sesama. Kita hadir bagi mereka yang direndahkan. Kita hadir untuk menolong mereka yang putus asa. Kita hadir untuk menyebarkan pengharapan bagi mereka yang sudah kehilangan harapan. Kita hadir bukan dengan kuasa yang ada dalam diri kita yang terbatas, tetapi kita hadir dalam kuasa Kristus, Sang Penyembuh itu. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memandang pada salib Kristus. Karena di salib itu Tuhan Yesus sementara berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan kamu dalam lukamu." Di salib itu Kristus sedang berkata, "Aku bersedia menanggung bebanmu." Di salib itu Kristus berkata, "Aku memulihkan relasimu yang rusak karena dosa dengan diriku." Dan di salib itu Kristus berkata, luka bukan menjadi akhir dari cerita kehidupan kita. Mari kita berjalan menuju pada Jumat Agung dan Paskah. Kita ada dalam kerendahan hati untuk kita tetap mengakui bahwa kita membutuhkan jamahan Tuhan. Kita ada dalam iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, luka kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan sembunyikan luka itu. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan berproses. Izinkan Tuhan menjamah lukamu. Dan biarlah Dia memulihkan hidup kita. Percayalah bahwa semua orang pernah mengalami luka. Tadi di awal khotbah kita semua mengaku bahwa kita semua pernah terluka secara fisik bahkan secara batin. Tetapi tidak semua orang yang terluka itu bisa menjadi penyembuh. Jadilah orang yang terluka tetapi juga mampu menjadi penyembuh. Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk setiap luka kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Karena itu saya jemput jemaat berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita dengan terus percaya bahwa sesungguhnya kita ini memberi dari apa yang telah kita peroleh dari Tuhan. Oleh karena itu, berilah dengan hati yang rela. Renungkanlah perkataan firman Tuhan menurut 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku
Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Yesus, kami sudah selesai memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan terus ajarkanlah kami untuk terus mempersembahkan tubuh serta jiwa kami kepada Engkau Bapa. Terimalah persembahan kami, terima kasih banyak Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama akan membawa seluruh pergumulan, syukur, bahkan setiap langkah hidup kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bersyafat kepada Tuhan. Kami menyapa Dikau, ya Allah Bapa di sorga, dalam segala kerendahan hati, karena kami sadar siapakah kami di hadapan-Mu. Kami adalah umat-Mu yang selalu dan terus melukai hati kudus Kristus, yang telah menyembuhkan kami dengan luka-luka-Mu. Kami datang dengan hati yang penuh rasa syukur, karena Tuhan tidak memandang pada segala aib dan dosa kami, tetapi Tuhan mau melihat kerinduan kami dan juga perjuangan iman kami untuk hidup dalam pertobatan. Dan karena itu kami mau menyatakan kerinduan itu dengan membawa diri kami untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di Minggu Sengsara Kristus yang ke-7 ini. Karena di dalam persekutuan ini kami percaya ada kuasa kasih Tuhan yang mau menjangkau hidup kami, yang mau memulihkan kami dari setiap luka-luka kehidupan, yang mau membentuk kami menjadi pribadi yang baru. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih-Mu yang kami alami, untuk hadirat-Mu yang kami bersama-sama boleh mengalaminya. Kami percaya kuasa kasih Tuhan sementara menjangkau setiap hati yang datang beribadah kepada-Mu, bahkan memberkati kami, menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami sadar bahwa terkadang kami ada dalam luka yang begitu dalam, tetapi kami mau bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menolong, memulihkan setiap luka kehidupan kami. Mampukan kami untuk di atas setiap luka itu kami pun
menjadi penyembuh bagi sesama kami. Seperti yang Kristus telah lakukan. Sekalipun itu membutuhkan pengosongan diri, penyangkalan diri. Tetapi kami rindu untuk berteladan pada Kristus. Biarlah kami menjadi pribadi yang terluka tapi juga mampu menyembuhkan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami pun mengucap syukur karena penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan sukacita pagi ini. Kami melewati hari, waktu demi waktu di satu minggu yang kami jalani. Dengan segala aktivitas hidup, tanggung jawab, panggilan dan pelayanan kami. Dan kalau kami ada saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Kami beribadah dengan sukacita, hamba dan teman-teman presbiter dalam pelayanan, firman, liturgi yang ada, organis, tim multimedia, bahkan tim Muger, semua kami Tuhan memberkati. Sehingga pelayanan ini berkenan kepadamu, membawa damai sejahtera bagi jemaat Tuhan. Semua umat-Mu pulang sebentar, tidak lagi dengan menyimpan luka batin mereka, tapi pulang dengan hati yang diliputi oleh damai sejahtera yang mereka alami dalam persekutuan ibadah pagi ini. Kami juga berdoa bagi seluruh pergumulan-pergumulan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini, gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, baik itu di tingkat PGI, bahkan Sinode Gemit, bahkan di klasis-klasis, khususnya klasis Kota Kupang Timur. Tuhan memberkati semuanya. Bahkan dalam jemaat Maranato Ebufu, Tuhan memberkati semua program pelayanan yang sementara dilaksanakan, yang telah dan yang akan dilaksanakan. Tuhan memberkati. Bahkan kami sebagai pelaku-pelaku pelayanan-Mu, MJH, bahkan juga semua UPP, BPP, bahkan kami dalam tanggung jawab pelayanan sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar. Tuhan tolong berkatilah agar semua pelayanan-Mu dapat berjalan dengan baik. Bahkan sampai di rayon-rayon kategorial fungsional, semuanya Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi pekerjaan pembangunan Pastori 4 yang sudah mulai dilanjutkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua tukang yang mengerjakannya, panitia yang mengatur semuanya. Biarlah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan agar pembangunan Pastori 4 dapat berjalan dengan baik dan dapat terselesaikan dengan baik pula pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang tertunduk dengan segala pergumulan hidup mereka. Ada yang datang dengan sukacita karena berbagai berkat yang mereka alami. Karena ulang tahun usia perkawinan, Tuhan memberkati 5 pasangan nikah, 95 orang jemaat Tuhan. Secara khusus ulang tahun keempat dari anak Mars Trikansa, kau anak. Tuhan memberkati anak terkasih kami agar dia tumbuh menjadi besar dalam kasih Kristus dan memiliki masa depan yang terbaik yang Tuhan sediakan baginya. Berkati bersama dengan orang tua, bahkan seluruh keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi semua jemaat Tuhan yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Ada yang sakit, kami mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Ada yang mungkin baru dalam masa pemulihan setelah melewati berbagai proses pengobatan medis, opname dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pemulihan, kesembuhan yang total Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi Mama terkasih kami, Mama Yuliana Nombala Misa, yang telah menjalani operasi ketiga. Tuhan jamah anak-Mu, beri dia kekuatan yang dari Tuhan, agar semua proses operasi demi operasi yang dia jalani tidak menyurutkan imannya, tetapi dia tetap percaya
akan jamahan dan kuasa Tuhan yang akan menyembuhkannya dan akan memulihkannya dari segala sakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersama jemaat Tuhan yang menaruh seluruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Keluarga lepas keluarga. Dalam rayon 1 sampai 27. Bahkan juga pergumulan lepas pergumulan yang tidak terucapkan sekalipun, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar, dan Tuhan menjawab setiap doa yang sedang diangkat kepadamu menurut kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, seluruh karya pekerjaan dari umat-Mu, Tuhan kami berdoa, berkatilah. Baik itu umat-Mu yang bekerja sebagai ASN, karyawan swasta, bahkan juga sebagai wira swasta, tukang ojek, dan lain sebagainya Tuhan. Kami tidak menyebut satu persatu, tapi Tuhan tahu sejauh pekerjaan itu memuliakan Tuhan. Tuhan berkatilah, karena lewat pekerjaan itulah mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan untuk mendukung hidup keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menjalani hidup di minggu yang baru, yang tidak pernah kami tahu apa yang terjadi di depan kami. Tapi kami mohon, mari Tuhan berjalan bersama kami. Lindungilah setiap langkah-langkah kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, musibah, bencana apapun. Tuhan tolong lindungi setiap umat-Mu dan bawa kembali kami dalam berbagai bentuk peringatan, perayaan, ibadah-ibadah dalam suasana Jumat Agung Paskah, perjamuan kudus, semuanya yang terjadi di minggu yang akan datang. Tuhan selalu menuntun kami dalam keadaan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, layakan kami, karena kami datang hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah penolong kami dan penjawab doa yang pasti itu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir dalam ibadah Minggu Sengsara hari ini. Pendeta Vivi Siarbalo melayani ibadah pertama dan kedua, sedangkan Pendeta Yusuf Nakmova melayani ibadah ketiga dan keempat. Ibadah persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Maret pukul 6 pagi dan 6 petang. Gladi perjamuan kudus akan dilaksanakan setelah ibadah persiapan perjamuan kudus kedua selesai. Perjamuan kudus Paskah akan dilaksanakan pada hari Kamis, 2 April pukul 6 pagi, 8 pagi, 4 petang, dan 6 petang. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 3 April pukul 8 pagi. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu, 5 April pukul 5 pagi setelah prosesi kemenangan Paskah. Ibadah syukur Paskah akan dilaksanakan pada hari Senin, 6 April pukul 8 pagi. Paduan suara Haleluya dan paduan suara pemuda akan mengisi pujian pada ibadah Jumat Agung tanggal 3 April. Paduan suara Eklesia dan vokal grup El Sora akan mengisi pujian pada ibadah Paskah Minggu 5 April. Pelayanan baptisan kudus bulan April akan dilaksanakan pada hari Senin, 6 April pukul 8 pagi. Pendaftaran paling lambat pada hari Kamis, 2 April pukul 3 petang. Pengembalaan orang tua dan saksi pada hari Sabtu, 4 April pukul 10 pagi di gereja. Kaum lansia akan menyelenggarakan ibadah pada hari Senin, 30 Maret pukul 4 petang, bertempat di rumah Bapak Joel Maata, Rayon 16. Unit Pembantu Pelayanan PIPD dan Pendeta Vivi Siarbalo akan melaksanakan perkunjungan ke Persekutuan Doa Kalvari pada hari Senin 30 Maret pukul 4 petang.
sebanyak 51 jemaat telah menyelesaikan pembelajaran katekisasi pranika yang berlangsung secara luring dan daring pada 18 hingga 24 Maret lalu. Pada ibadah kedua hari ini, perwakilan calon pasangan yang akan menikah di tahun 2026 menerima penyerahan sertifikat pranikah secara simbolis. Unit Pembantu Pelayanan PAR telah memulai kegiatan pembelajaran kelas taruna dan remaja senior. Bagi jemaat yang ingin bergabung, dapat mengikuti kelas setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi di gereja. Mohon bantuan orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. Panitia Pembangunan menginformasikan bahwa pembangunan Pastori 4 tahap kedua telah berlangsung sejak 14 Maret. Panitia saat ini sedang menghimpun kebutuhan material seperti besi beton 12, 10, dan 8 mili, kawat ikat, semen, pasir pasang, batu pecah, usuk, kayu bulat, paku 4, 5, 7, dan 10 cm, besi hollow galvanis 6 x 6 cm, seng BJLS 0,20, paku seng, dan lainnya. Untuk mempercepat proses pengerjaan, kami menerima dukungan jemaat dalam bentuk material maupun dana. Informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi Bapak Lobrik Sobaki, Bapak Domingus Hauteas, atau Bapak Joni Muskanan. Tim Pelayanan Hari Raya Gerejawi bekerjasama dengan Unit Pembantu Pelayanan Musik Gerejawi akan menyelenggarakan malam pujian dan perenungan iman dalam rangka perayaan Paskah. Acara ini mengusung konsep drama musikal bertajuk Semesta Bernyanyi yang akan berlangsung pada Sabtu 4 April pukul 7 malam di gereja. Pendeta Sepihawu akan melayani dalam ibadah ini. Mari rayakan sukacita Paskah dengan mengikuti pawai obor pada Minggu 5 April. Rangkaian acara akan dimulai pukul 3 dini hari dengan titik berkeberangkatan dari gereja. Kami menantikan partisipasi seluruh jemaat dalam menyemarakan fajar kemenangan ini. Tim pelaksana Bulan Budaya akan menyadakan kegiatan usaha dana pada ibadah pertama hingga keempat Minggu 12 April. Mohon dukungan jemaat dalam kegiatan ini. Kehadiran jemaat di ibadah Minggu 22 Maret mencapai total 1.798 jemaat, terdiri dari 731 jemaat laki-laki dan 1.067 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa 1 lembar kain mimbar Minggu Sengsara dari satu keluarga di Rayon 25. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 21 hingga 27 Maret mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp92.524.300. Pengeluaran Rp45.869.500. Saldo akhir Rp46.654.800. Penerimaan untuk pembangunan Rp4.835.500. Pengeluaran Rp37.950.000. Saldo akhir pembangunan Rp74.034.177. Koordinator Rayon harap mengkoordinasikan rencana waktu dan tempat syukur Paskah kepada sekretariat guna pengaturan jadwal kegiatan. Sekian warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah di Minggu Sengsara Kristus yang ke-7 untuk pagi ini. Karena itu saya jemput jemaat berdiri, kita ada dalam pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini merupakan suatu seruan penyembuhan luka pada diri, sekaligus menyembuhkan mereka yang melukai. Tanda kasih Tuhan yang tak terbatas.
Jemaat Tuhan, pulanglah dalam seluruh hidup dan karyamu masing-masing, bahkan dalam pergumulanmu masing-masing. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus, Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudariku. Ia mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Disilakan duduk untuk mengambil saat teduh dan kita bertemu di pintu depan dalam suasana tertib